Jawa Timur menjadi medan pertarungan Capres dan Cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024. Di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 bisa dikatakan Jawa Timur menjadi kunci kemenangan Jokowi atas Prabowo. Dan di Pilpres 2024 nanti, 3 calon presiden sibuk bergerilya di Jawa Timur demi mendulang suara. Karena Jawa Timur dianggap sebagai salah satu kunci kemenangan di Pilpres mendatang. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia pasca deklarasi pasangan Anies Muhaimin di awal September lalu menyebutkan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo unggul dengan perolehan suara 43,9%. Prabowo Subianto 33,8% dan peringkat 3 diduduki Anies Baswedan dengan perolehan suara 14,4%. Menariknya, tren kenaikan elektabilitas Ganjar ini seolah sedendang sepenarian dengan kode keras dukungan Presiden Jokowi saat pidato di Rakernas keempat PDI Perjuangan di Jakarta Jumat lalu. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan seolah telah menutup pintu untuk wacana Prabowo Ganjar yang sempat jadi perbincangan publik. Bahkan di Rakernas itu, Megawati dan Jokowi tampak akur. Tim TV One mengabarkan. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita ulas dari Rakernas PDIP yang berlangsung mulai hari Jumat hingga hari Minggu pekan lalu. Termasuk juga bisik-bisik Pak Jokowi yang disampaikan kepada Pak Ganjar. Setelah dilantik nanti ada tugas yang harus segera dilakukan ataupun juga dilanjutkan. Bukan cuma itu, dalam Rakernas kita juga bisa melihat bagaimana harmonisnya hubungan antara Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kemudian juga kalau kita lihat dari hasil survei yang terbaru yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, ini menunjukkan bahwa Jawa Timur yang selama ini disebut sebagai battleground, yang disebut sebagai daerah favorit yang harus dikuasai oleh bakal calon presiden. Nah, ini Jawa Timur tampaknya saat ini dikuasai berdasarkan survei terbaru ya pemirsa, dikuasai oleh Ganjar Pranowo yang melesat melebihi ataupun juga menyalip dua lawannya atau dua pesaingnya, menyalip Prabowo Subianto dan juga menyalip Anies Baswedan. Apa yang akan dilakukan oleh Gerindra, bagaimana kemudian strategi yang juga akan dilakukan oleh PKB dan keberhasilan ini berdampak apa pada PDIP. Anda juga bisa menyaksikan hasil survei elektabilitas calon presiden SMRC, kemudian juga tadi sudah Anda lihat dari indikator. Anda juga bisa lihat angka-angkanya 44% rupanya. Ganjar Pranowo jauh tentunya di atas dari Prabowo Subianto yang hanya 23%, sementara Anies Baswedan 14,2%. Baik. Menarik memang kalau kita melihat angka-angka ini karena seperti yang sudah sempat saya singgung di awal tadi. Jawa Timur ini perolehan suaranya ataupun juga dukungannya ini betul-betul difavoritkan kabarnya. Karena siapa yang bisa menguasai provinsi ini akan melenggang dengan mulus menuju istana. Benarkah? Dan juga bagaimana dampaknya untuk elektabilitas para calon presiden? Kita akan langsung saja dengarkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Di samping saya dari PDIP sudah hadir Bang Pandana Baban. Selamat malam Bang Panda. Malam. Baik, dan juga untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya konfigurasi politik mengenai hal ini dan juga dampak dari Rakernas PDIP. Sudah hadir di samping saya juga pengamat komunikasi politik Bang M. Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kodari, gimana kabar? Agak pilek dikit. Agak pilek dikit. Sama, saya baru hampir sembuh gitu kan. Ternyata agak pilek dikit baru mulai Bang Kodari. Lebih baik hujan daripada asap. Dan selanjutnya juga sudah terhubung kita secara daring dengan para narasumber, yaitu ada Pak Jazilul Fawait dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, sehat, amin. Alhamdulillah amin. Sehat. Dan juga sudah sehat, hadir, amin. ya di. Amin sehat. Ya, secara daring, amin sehat. Berkali-kali ya Pak ditekankan aminnya ya. Yang sehat. Baik, nah yang kita juga akan perkenalkan adalah dari Gerindra, Pak Wi Hadiwianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wi Hadiwianto. Selamat malam, assalamualaikum. Baik. Ya, baik. Nah, Pak Banda. Ya, kalau saya menanya kepada sosok yang berhasil menyalip suara di Jawa Timur, nah itu mungkin nanti kita dengarkan. Saya ingin dengarkan terlebih dahulu dari Pak Jazilul. Pak Jazilul, ini kan Amin, ya kan kita sebut, ini kan kemudian mendeklarasikan pada saat itu di Surabaya dengan harapan bisa menguasai suara di Jawa Timur. Tapi ternyata kalau kita lihat dari hasil survei, elektabilitas ini jauh di bawah, tertinggal dengan 2 calon lawan lainnya. Pak Jazilul.
Pak Jasir. Ya, tidak masalah. Itu bagian dari yang akan kita menjadi pelecut semangat kita. Yang jelas Jawa Timur dari awal itu adalah lumbung suara PKB yang kemudian bergeser sedikit demi sedikit. Namun di dalam peta Pilpres, Jawa Timur atau presiden yang didukung oleh PKB selalu menang di Jawa Timur, termasuk Pak Jokowi. Dan seandainya tahun lalu Pak Muhaimin atau PKB mendukung Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo juga yang menang di Jawa Timur. Nah, hari ini kami fokus kepada pasangan Anies dan Pak Muhaimin. Sebab apa? Kami tahu betul PKB lahir itu dengan visi dan misi. PKB ini merupakan visi dan misi adalah perjuangan politik Nahdien atau Nahdlatul Ulama yang mayoritas ada di Jawa Timur karena memang NU lahir di Jawa Timur. Nah, hari ini Amin akan memastikan bahwa mandat politik Nahdien itu ada di pasangan Anies Gus Muhaimin. Ini penting, itu satu. Yang kedua, yang lain memang saya doakan supaya paslon yang lain untuk segera bisa mendeklarasi supaya kita tahu. Kalau hari ini di antara nama capres yang ada atau capres-cawapres yang ada, tokoh yang jelas dari Jawa Timur itu Gus Muhaimin. Nah, ini penting untuk saya sampaikan karena apa? Jawa Timur itu punya semangat arek-arek Surabaya, kira-kira begitu. Semangat Jawa Timuran yang memang terbagi dari beberapa peta. Menurut saya apa yang tadi disampaikan dalam survei tadi bolehlah kita gunakan. Namun kami juga sudah memiliki survei internal yang jauh berbeda dengan hasil survei yang ada. Survei internal Pak Jasir survei seperti internal apa? Kami, ya tentu itu bukan konsumsi publik, ini konsumsi pemenangan. Bahwa tren dari pasangan Amin, pasangan Anies Gus Muhaimin itu betul-betul di Jawa Timur sudah mulai merata dan juga diketahui bahwa pasangan Amin itu hasil dari istikharah dari para kiai khos. Baik, Pak Jasirul boleh nggak kasih bocoran dari yang selalu kita sampaikan, mungkin memang ada bekas-bekas ketika PKB bersama koalisi dengan Pak Prabowo kemarin. Namun pelan dan pasti tentu kami akan meneguhkan kembali kepada masyarakat Jawa Timur bahwa mandat politik perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di tangan PKB yang saat ini berkoalisi dengan dengan Pak Anies Baswedan yang mengusung perubahan. Pesantren perlu berubah. Oke. Kira-kira begitu. Pak Jasirul, ya singkat saja, dari hasil survei internal tadi tidak perlu banyak informasi, tapi saya hanya ingin tahu, pasangan Amin ini ada di nomor berapa kalau dari hasil survei internal? Ada di urutan berapa? 1, 2, 3? Wah sayang, sepertinya mungkin ada kendala komunikasi dengan Pak Jasirul. Nanti ya Pak Jasirul saya akan tanyakan kembali, tapi mungkin kita akan geser juga Gerindra. Bagaimana kemudian Pak Wihadi mengenai hal ini? Kalau kita tahu kan sebelumnya di hasil survei-survei Pak Prabowo ini selalu yang nomor 1 begitu kan. Tapi kemudian ketika bicara Jawa Timur belakangan ini setidaknya ada 2 lembaga survei mengatakan disalib Pak Prabowo ini oleh Pak Ganjar. Pak Wihadi. Saya kira survei yang dilakukan ini kan kalau kita pilah di Jawa Timur, kita memang tahu bahwa kalau survei ya Pak Prabowo di Jawa Timur itu memang sebenarnya tidak berubah terlalu jauh, ya tidak selalu signifikan. Naik turun itu biasa dalam hal ini, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemungkinan pada saat naik, karena Pak Prabowo sering pada saat itu bersilaturahmi kepada kiai-kiai di Jawa Timur, sehingga pada saat itu surveinya naik. Dan ini salah satu hal yang memang bisa saja terjadi, dan saya kira di sini Pak Prabowo juga tetap mempunyai hubungan yang baik dengan para kiai-kiai di Jawa Timur, dan ini juga sudah beberapa kali kita silaturahmi dengan pemantapan silaturahmi tetap dilakukan. Dan saya kira kita melihat bahwa tanggal survei itu dan juga kemudian pada saat dimana mungkin Pak Prabowo tidak ke Jawa Timur, terus kemudian juga kalau kita melihat bagaimana animo daripada masyarakat, ini saya kira sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Dan ini survei Pak Prabowo tetap saya kira bisa akan naik di Jawa Timur, karena memang
kita belum full semuanya bergerak untuk Pak Prabowo di Jawa Timur ini. Baik, Bang Panda, apa artinya peningkatan elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Timur menurut Bang Panda, menurut PDIP? Pertama, terus terang aja di Jawa Timur itu kita kan baru melakukan perubahan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah. Dan kemudian satu orang kader PDI Perjuangan yang terbaik, Said Abdullah, yang juga dia DPP, itu dalam 2-3 bulan terakhir ini banyak melakukan satu drive untuk peningkatan. Dan kemudian yang di luar yang juga surprise, rupanya keakraban, keharmonisan Ganjar dengan istrinya dan anaknya itu menarik perhatian mak-mak di Jawa Timur dan Surabaya gitu loh. Dilihat sebagai satu keluarga yang sakinah, ya, yang harmonis. Itu mempunyai daya tarik tersendiri rupanya. Jadi dengan kehadiran istrinya dan anaknya dan kemudian penampilan mereka bertiga itu betul-betul menarik perhatian dan kemudian betul-betul merakyat gitu ya. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi bahan, juga bukan saja bahan, menjadi satu perhatian, itu pidatonya Jokowi waktu di Rakernas kemarin itu terus terang Pak Ganjar. Bukan, siapa? ada penasehat yang menangkap lain, Effendi Ghazali, ya. Karena itu terus terang dia katakan pakai jikalau, ya. Jikalau Ganjar ini kalau Dilantik. Iya, jadi tidak ada pakai jikalau. Yang ada. Semuanya setuju dan lebih setuju Nah, lagi. nanti kita akan putar Bang Panda. Udah, Videonya akan kita putar. Enggak, aku mau garis bawah ini. Oke. Aku mau garis bawah ini. Pak, nanti habis dilantik. Baik, nanti akan kita putar lagi. Jadi gini, ya, yang Videonya. saya mau garis bawahi kata Oke. dia habis dilantik, Habis tidak dilantik. ada pakai jikalau. Jikalau, Iya, ya. iya. Baik, habis Itu dilantik. signal 100% betul-betul dukungan Jokowi terhadap Ganjar itu. Dia tidak pakai jikalau dilantik. Jadi tidak berandai-andai lagi ya. Nggak ada. Nanti Bang Panda, Dia- nanti kita akan putar setelah Iya. jeda ini videonya, termasuk nanti mungkin Bang Kodari bisa soroti. Apakah kemudian sinyal kode keras yang diucapkan, dilontarkan oleh Pak Jokowi ini kemudian juga membuat suara dari Pak Ganjar ini naik elektabilitasnya, Iya. naik juga dukungannya di wilayah Jawa Timur. Sesaat lagi.